Halo ladies and gentlemen, jumpa lagi bersama Bolkiah Film Channel. Pada video ini saya akan membahas film bergenre horor sci-fi, yang berjudul Underwater 2020. Mau tahu keseruannya? Ikuti terus alur ceritanya, dan jangan lupa klik tombol subscribe biar bisa dapat notifikasi video selanjutnya. Film diawali dengan sebuah pemberitaan soal pengeboran bawah laut sejauh 7 mil di Palung Mariana, yang dilakukan oleh salah satu perusahaan raksasa, bernama Tian Industri. Terlihat sebuah stasiun yang bernama Stasiun Kepler, laboratorium penelitian bawah air. Di dalam laboratorium terlihat seorang kru yang bernama Norah, yang bekerja sebagai teknisi mesin. Tiba-tiba Norah merasakan sesuatu yang aneh. Lalu laboratorium tersebut mengalami kebocoran. Dan tanpa diduga terjadi insiden gempa bumi. Norah yang panik segera berlari membangunkan semua kru untuk berlindung, namun hanya ada satu kru yang menyadari gempa tersebut. Lantas mereka berdua segera masuk ke ruangan yang aman, lalu Norah buru-buru menutup pintu. Ketika Norah akan menutup pintu, semua kru yang tertinggal berlari menyelamatkan diri. Karena tekanan yang semakin membesar dengan terpaksa Norah menutup pintu, yang mengorbankan semua teman-temannya. Lalu terjadi korsleting listrik yang menyebabkan Norah dan si pria pingsan. Ketika mereka berdua tersadar, Norah bersama si pria bernama Rodrigo langsung menghubungi tim penyelamat, namun tak ada tanggapan. Karena tak ada jawaban, lantas Norah mengajak Rodrigo menuju ruang kendali yang lain. Dengan kondisi banyaknya reruntuhan, akhirnya Norah menemukan ruang kendali yang ia cari. Meskipun komputer sedikit error, Norah yang ahli mesin pun dengan mudah memperbaikinya. Setelah komputer diperbaiki, lantas Norah memeriksa dan ia mendapati bahwa kabel komunikasi sudah putus akibat gempa tadi. Jelas saja Norah tak bisa menghubungi tim penyelamat, namun ia ingat ada kapsul evakuasi tak jauh dari sana. Tapi mereka harus melewati reruntuhan untuk sampai ke sana. Ketika mereka menyusuri jalan tersebut, Norah mendengar suara seseorang yang meminta tolong. Dan ya, Norah menemukan seorang pria yang tertindih reruntuhan, lantas mereka pun segera menolongnya. Ternyata pria yang selamat itu adalah salah satu kru yang bernama Paul. Setelah itu, Norah dan yang lain pun lanjut menyusuri jalan itu dengan susah payah. Namun mereka berhenti di salah satu ruang kendali. Norah menemukan bahwa sang kapten penelitian mereka yang bernama Lucien ternyata masih selamat. Sang kapten terlihat senang karena bawahannya juga masih selamat. Lantas Norah bertanya kenapa kapten tak menyelamatkan diri, karena sudah tugasnya, jawab sang kapten. Lalu ia memeriksa keadaan Norah. Kemudian Norah dan yang lain pun sampai ke ruang kendali. Di sana mereka bertemu dengan kru pria bernama Smith dan si wanita bernama Emily. Ketika Norah mengecek sistem, ia kaget karena inti termal mengalami kerusakan. Jelas mereka panik sebab inti tersebut bisa meledak kapan saja. Kemudian sang kapten memulai diskusi. Ia mengatakan mereka akan ke stasiun pusat, yaitu stasiun Reobak, dengan berjalan kaki. Namun karena jarak stasiun tersebut sangat jauh, membuat Norah dan yang lain mengeluh. Tapi sang kapten membagi rute perjalanan itu menjadi 3 kali berhenti di stasiun kecil. Sebelum akhirnya sampai ke stasiun Reobak. Setelah diberi arahan oleh sang kapten, mereka pun mau berjalan menyusuri dasar laut. Lalu mereka semua segera menuju ruang ganti untuk memakai seragam yang tahan air bertekanan tinggi. Setelah semua selesai memakai seragam khusus tersebut, mereka pun beranjak menuju lift barang guna turun ke bawah. Tak lupa, Paul mengambil sebuah senjata untuk berjaga-jaga.
Dan setelah helm sudah terpasang, mereka pun mulai turun. Dengan perlahan mereka turun, hingga akhirnya mereka pun sampai ke bawah. Namun saat akan membuka pintu, tanpa diduga helm Rodrigo retak. Dan saat pintu terbuka sebuah ledakan pun terjadi. Seketika Rodrigo tewas akibat tekanan yang begitu tinggi. Jelas Norah dan yang lain kena mental. Karena melihat temannya tewas secara langsung, namun mereka tetap turun menuju dek. Sesampainya di dalam dek, Norah dan teman-temannya terlihat lemas setelah kejadian tadi. Tatkala perjalanan baru 700 meter ke bawah, tiba-tiba muncul sebuah sinyal tepat di bawah mereka. Dirasa itu adalah sinyal darurat dari kapsul evakuasi. Lantas si kapten meminta Paul dan Smith bersiap untuk memeriksanya. Sesampainya di titik sinyal, si kapten lalu memberhentikan dek. Sementara itu Paul dan Smith mulai menyusuri jalan untuk mencari dari mana sinyal itu berasal. Setelah cukup jauh mencari, Paul dan Smith tak menemukan sesuatu yang aneh. Namun yang ditemukan hanya ganggang laut, yang menyelimuti seonggok jasad manusia. Tapi, ada sesuatu yang bergerak di dalam jasad tersebut dan tiba-tiba, makhluk itu menyerang hingga membuat semua orang kaget. Untung saja, Paul dan Smith berhasil membunuh makhluk yang belum teridentifikasi tersebut dan tiba-tiba lampu mendadak mati. Norah yang ahli mesin pun segera memperbaiki listrik. Belum selesai perbaikan, mendadak ada sesuatu yang bergerak di luar dek. Dirasa, yang berada di luar adalah salah satu dari makhluk yang mereka bunuh. Sontak mereka panik. Lantas Paul segera menutup pintu, dan ketika si kapten menoleh ke langit-langit dek tiba-tiba stasiun Kepler meledak. Dan di saat bersamaan, makhluk tersebut menampakkan wujudnya. Akibat ledakan yang terjadi, membuat tali dek putus dan mereka semua jatuh. Untungnya, Norah dan yang lain berhasil keluar dengan selamat. Lantas mereka pun bergegas menuju stasiun terdekat. Nasib baik mereka sampai ke terowongan, namun sialnya Paul menghirup asap beracun ketika berlari tadi. See, there's something out there. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan melalui terowongan untuk sampai ke stasiun Midway. Namun perjalanan tersebut tersekat oleh genangan banjir, karena tak ada cara lain mau tak mau mereka harus menyelam untuk melewati genangan air itu. Satu persatu mereka mulai menyelam. Tapi ketika giliran Paul menyelam tiba-tiba muncul suatu pergerakan aneh dalam air. Tatkala Paul sampai ke teman-temannya, tanpa diduga, ia ditarik oleh sesuatu dan dengan sekuat tenaga Norah dan yang lain mempertahankan Paul. Hingga akhirnya, Paul pun tewas seketika. Singkat waktu, kini mereka sudah sampai ke stasiun Midway. Lantas Smith heran dengan bor yang berat ribuan ton bisa terkoyak dengan mudah. Lalu si kapten mengganti oksigen milik Smith yang sudah tercemar. Karena tak ingin buang-buang waktu mereka pun lanjut berjalan. Terlihat Norah depresi setelah banyaknya insiden yang terjadi ditambah lagi sesuatu yang entah apa. Berkeliaran di kegelapan. Lagi-lagi, makhluk tersebut muncul dan kini mengincar mereka. Karena makhluk itu tertarik akan cahaya, lantas mereka pun mematikan lampu. Tanpa diduga makhluk itu menyeret Smith sampai masuk ke dalam goa. Tapi untungnya Smith masih selamat berkat tali pemandu, yang saling terhubung satu sama lain. He's alive. He's alive. Smith, can you hear us? Namun serangan tak hanya sampai di situ. Kini makhluk itu menyeret Norah bersamaan dengan si kapten hingga membentur sebuah Kepler. Di saat makhluk itu pergi, Norah yang panik segera menyelamatkan si kapten. Rupanya makhluk tersebut kembali muncul, dan benar-benar menampakkan bentuknya, yang hampir mirip manusia. Terlihat makhluk itu mencoba menelan Norah secara utuh. Dan sebelum Norah dimakan abis, si kapten langsung menghantam makhluk itu hingga terpental bersama dirinya. Akibat menyerang makhluk tadi,
Seragam si kapten mengalami kebocoran, dan jelas si kapten tak akan selamat karena oksigen yang semakin kritis. Hingga akhirnya, si kapten pun tewas meledak. Radius ledakan itu lumayan kuat sampai membuat Norah pingsan. Ketika Norah bangun, ia sadar bahwa Emily dan Smith sudah hilang. Kemudian ia berjalan hingga sampailah ke stasiun Shepard seorang diri. Teman-temannya banyak yang tewas dan juga ada yang hilang. Jelas hal itu membuat Norah semakin stres. Ketika Norah hendak mengemas barang miliknya, tanpa sengaja ia melihat seragam milik sang kapten, dan dari seragam itu, ia termotivasi untuk mencari temannya yang hilang. Dan setelah memetakan posisi yang akan dituju, lantas Norah mengambil pistol suar untuk berjaga-jaga. Singkat waktu, Norah pun memulai pencariannya, meskipun rasa was-was yang menyelimuti ia tetap menyusuri jalan tersebut. Tiba-tiba Norah melihat seseorang dan saat dihampiri ternyata, itu adalah Emily dan Smith. Lantas, Norah coba menenangkan Emily yang ketakutan. Dan setelah tenang, kemudian Norah buru-buru mengajak mereka pergi. Karena kondisi Smith yang semakin lemah, dan tak ada cara lain selain menyeretnya untuk sampai ke stasiun. Setelah beberapa meter berjalan, akhirnya stasiun Reobak pun terlihat. Tatkala sampai ke pintu masuk, sontak Norah pun kaget karena banyaknya makhluk yang pernah menyerangnya. Tidur bergelantungan di sana. Mau tak mau mereka harus melewati makhluk-makhluk itu. Mereka pun coba untuk tak membuat suara sekecil mungkin. Namun sialnya, alarm oksigen Emily malah berdering. Oxygen levels critical. Untung saja, makhluk tersebut tak terganggu dan Emily pun berhasil melewatinya. Sementara Norah masih berada di bawah makhluk tersebut, dan tanpa diduga, salah satu makhluk itu menyerang Norah dan mencoba menelannya. Beruntung Norah berhasil membunuh makhluk itu dengan menembaknya. Ketika Norah keluar dari tubuh makhluk itu, sontak Norah pun kaget karena semua makhluk-makhluk itu bangun. Betapa terperanjatnya Norah tatkala melihat semua makhluk seperti diangkat oleh sesuatu yang sangat besar. Lantas, Norah pun menembakkan suar untuk melihat apa yang mengangkat semua makhluk tadi. Dan ternyata, makhluk itu sama seperti makhluk sebelumnya namun ukuran makhluk itu sangatlah besar dan lebih mengerikan. Makhluk raksasa itu langsung menghentakkan kakinya, sampai menimbulkan ledakan hingga membuat Norah terpental. Lagi-lagi Norah berhasil selamat, meskipun oksigen Norah sampai kritis dibuatnya. Emily yang tak bisa membuka helm. Lantas ia pun memecah helm Norah guna menyelamatkannya. Singkat waktu, mereka pun segera menuju ruang kapsul evakuasi untuk menyelamatkan diri. Ketika sampai di salah satu ruang kendali, mereka pun bertatap muka dengan raksasa tersebut. Takut akan amukan raksasa tersebut, mereka buru-buru mencari ruangan kapsul evakuasi. Hingga akhirnya mereka pun sampai ke ruang kapsul yang pas untuk 3 orang, setelah dicek satu persatu semua bagus. Namun sialnya kapsul yang ketiga sudah rusak. Dan karena hal itu, salah seorang dari mereka harus tetap berada di sana. Lantas Norah pun menyuruh mereka berdua cepat pergi. Rupanya, Norah mengorbankan dirinya untuk tetap berada di sana demi temannya. What's wrong with it? Setelah Emily dan Smith dikirim ke permukaan, kini tinggal Norah seorang diri di stasiun. Terlihat ribuan makhluk yang lebih kecil mengejar kapsul Emily dan Smith yang menuju permukaan. Feel powerless.
I make you feel Norah yang melihat temannya diburu. Kemudian ia berencana meledakkan stasiun Reobak untuk menghabisi semua makhluk itu. Lantas ia membocorkan inti termal, dan stasiun akan meledak dalam 60 detik. core meltdown in progress. Terlihat makhluk raksasa itu seperti mengetahui rencana Norah. Namun terlambat. Stasiun meledak hingga semua makhluk hancur tak bersisa. Bersama dengan Norah terkubur di dasar palung. Di akhir cerita media memberitakan tentang Emily dan Smith yang selamat dari insiden ledakan. Namun kejadian ditutupi oleh perusahaan dan kasus pun masih simpang siur. Dari film ini menceritakan perjuangan Norah bersama teman-temannya untuk menyelamatkan diri. Dikala gempa bawah laut terjadi, tekanan air 8 ton per inci menjadi sebuah tantangan dan tanpa disangka. Gempa yang terjadi ditimbulkan oleh monster palung Mariana bernama Tulhu, dan di akhir cerita Norah mengorbankan dirinya untuk menghentikan raksasa tersebut. Barangkali cerita sampai di sini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sekian and thanks for watching.